Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Anas Ribab Sibilana, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Astiha Arifatur Rasyidah, Zainul Mutakin, dan juga saya sendiri Lina Tuniswa. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu desain kurikulum. Untuk teman-teman, silakan menyimak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari desain kurikulum. Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain kurikulum berbasis ilmu pengetahuan. Nah, jadi Longstreth mendefinisikan salah satu desain kurikulum itu berpusat kepada pengetahuan atau biasa dikenal sebagai the Knowledge-Centered Design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini juga dinamakan model kurikulum subjek akademis yang penekanannya itu diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Kemudian ada 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang pertama adalah Subject Centered Design, yang kedua adalah Learned Centered Design, yang ketiga adalah Problem Centered Design. Nah, jadi setiap desain kurikulum itu memberikan teknik atau cara yang efektif dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif dan juga efisien. Akan tetapi, tidak setiap desain kurikulum itu dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, karena setiap desain kurikulum memiliki kelebihan dan juga kekurangannya dalam pelaksanaannya. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas terkait subject counter design. Nah, jadi subject counter design ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah terkait dengan agama dan juga akhlak mulia, kedua kewarganegaraan dan juga kepribadian, yang ketiga ada ilmu dan teknologi, yang keempat ada estetika, yang kelima ada fisik, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya itu terdapat di makalah kami. Sedangkan untuk macam-macam subjek counter kurikulum, itu yang pertama ada kurikulum mata pelajaran terpisah, yang kedua ada kurikulum berkorelasi, yang ketiga ada kurikulum terpadu, yang keempat ada the discipline design, yang kelima ada the broad field design. Nah, untuk jenis yang kedua yakni learned counter design. Sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subject counter design berkembang menjadi learned counter design. Nah, jadi desain ini berbeda dengan subject counter yang bertolak dari cita-cita untuk melestarikan dan mewariskan budaya. Dan karena itu, mereka mengutamakan peranan isi dari kurikulum. Learned content memiliki tempat utama kepada peserta didik. Di dalam pendidikan atau pengajaran yang belajar dan berkembang adalah peserta didiknya. Ya, jadi peran guru atau pendidik hanya sebagai menciptakan situasi belajar mengajar, kemudian mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, jadi dalam learning content design ini yang lebih aktif adalah dari siswanya itu. Kemudian jenis yang ketiga adalah problem content design, di mana problem content design ini berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man concern. Nah, problem content design ini menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Problem konten desain menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Minimal ada 2 variasi model desain kurikulum ini, yaitu yang pertama, the areas of living design, dan yang kedua adalah the core design. Untuk the area of living design, dalam prosedur belajar ini, tujuan yang bersifat proses dan yang bersifat isi. Adapun yang the core design ini timbul sebagai reaksi utama kepada separated subject design yang sifatnya itu terpisah-pisah dalam mengintegrasikan bahan ajar. Mereka memilih mata-mata pelajaran tertentu sebagai inti. Nah, jadi untuk the core design ini hanya mata pelajaran tertentu yang bisa dikembangkan. Menurut konsep ini, inti-inti bahan ajar dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial. Jadi untuk jenis yang ini itu tetap dipertimbangkan akan kebutuhan peserta didik ataupun dari guru itu sendiri dan juga kebutuhan sosial. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang desain kurikulum berbasis sosial budaya. Menurut Zuga, seorang pendiri bidang kurikulum, desain kurikulum memiliki beberapa kategori, yaitu kategori akademik, kategori teknis, kategori proses intelektual, kategori sosial, dan kategori personal. Aspek-aspek sosiokultural dalam desain kurikulum sangatlah penting dalam penyusunan kurikulum yang relevan, karena kurikulum merupakan alat untuk merealisasikan sistem pendidikan sebagai salah satu dimensi dari kebudayaan. Implikasi dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat. Kurikulum disusun bukan hanya harus berdasarkan nilai adat istiadat cita-cita masyarakat, tetapi juga harus berlandaskan semua dimensi kebudayaan seperti kehidupan, berkeluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. 2. Karena kondisi sosial budaya senantiasa berubah dan berkembang sejalan dengan perubahan zaman masyarakat, maka kurikulum harus disusun memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis hingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Konsekuensi logisnya, pada waktunya perlu diadakan perubahan dan revisi kurikulum dengan perkembangan dan perubahan sosial budaya yang ada pada saat ini. 3. Program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial budaya dalam masyarakat. Ini bukan hanya dimaksudkan untuk membudayakan anak didik, tetapi sejalan dengan usaha mengawetkan kebudayaan itu sendiri. Kemajuan dalam bidang teknologi akan memberikan bahan yang memadai dalam penyampaian teknologi baru itu kepada siswa, yang sekaligus akan mempersiapkan para siswa tersebut mampu hidup dalam teknologi itu. Sekian dari saya. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 8. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.